teman-teman, perkenalkan saya Kameliana Derandu dengan NIM 230114. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah saya baca dalam buku yang berjudul Psikologi Umum. Baik, yang pertama itu pengertian dari psikologi. Jadi kata psikologi ini dasar katanya itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche yang artinya jiwa dan juga logos yang artinya ilmu pengetahuan. Nah, berdasarkan arti kata ini, psikologi ini diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejiwaan. Sedangkan pengertian lain dari jiwa itu adalah suatu daya rohani yang bersifat abstrak yang menjadi penggerak atau pengatur pola kehidupan pribadi manusia. Nah, jiwa ini dapat dilihat atau dapat diketahui berdasarkan tingkah laku atau tindakan seseorang. Nah, berbeda dengan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya seperti ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, maupun ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, ilmu pengetahuan tentang kejiwaan ini atau psikologi ini tuh bersifat tidak tetap atau dapat berubah-ubah sesuai dengan tumbuh kembang atau pola tingkah laku setiap individu. Nah, karena jiwa ini sendiri bersifat abstrak atau tidak dapat dilihat dengan mata, sehingga yang kita lihat adalah gejalanya saja. Jadi kita dapat melihat atau kita mengetahui tentang kejiwaan seseorang itu berdasarkan pola tingkah laku mereka. Baik, jadi ada beberapa ahli yang membahas tentang pengertian dari psikologi ini. Nah, menurut mereka, psikologi ini merupakan suatu pola tingkah laku manusia, kemudian aktivitas manusia, baik itu dari dalam kandungan hingga mereka mati, kemudian pengalaman-pengalaman hidup manusia, kemudian hubungan manusia dengan lingkungannya. Jadi singkatnya adalah intinya psikologi ini tuh membahas tentang gejala-gejala tingkah laku manusia. Baik, yang berikut adalah ruang lingkup dari psikologi. Jadi salah satu ruang lingkup psikologi ini berdasarkan objeknya adalah ilmu yang menyelidiki atau mempelajari tentang tingkah laku manusia. Nah, jadi psikologi ini dibagi ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama psikologi umum. Nah, psikologi umum ini yaitu membahas tentang secara keseluruhan tingkah laku atau aktivitas-aktivitas psikis manusia, baik itu norma atau perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau psikologi khusus ini membahas secara khusus tentang pertumbuhan kejiwaan atau psikis, baik itu bayi, kemudian pertumbuhan psikologi pemuda, psikologi dewasa, dan juga psikologi orang tua. Psikologi khusus ini yang membahas tentang psikologi perkembangan anak sampai dengan orang tua ini termasuk dalam jenis psikologi khusus perkembangan. Kemudian ada jenis psikologi sosial, yaitu mempelajari tentang bagaimana tingkah laku seseorang itu dalam kehidupan sosial. Kemudian juga ada jenis psikologi pendidikan. Jadi jenis psikologi pendidikan ini membahas tentang bagaimana cara belajar anak, bagaimana seorang anak itu memperoleh suatu pengetahuan di dalam sekolah. Kemudian masih dalam psikologi khusus juga ada psikologi kepribadian. Jadi dalam psikologi ini membahas tentang tipe-tipe kepribadian manusia. Kemudian juga ada psikologi pekerjaan. Nah, dalam psikologi pekerjaan ini berkaitan dengan kejiwaan atau tingkah laku manusia dalam suatu pekerjaan. Ada juga yang disebut dengan psikopatologi. Nah, psikopatologi ini membahas tentang kejiwaan yang tidak normal dan juga kejiwaan yang normal. Kemudian ada juga psikologi kriminal. Psikologi kriminal ini membahas tentang perilaku atau tingkah laku kriminal atau kejahatan. Berikut adalah metode-metode yang digunakan dalam psikologi. Nah, ada dua metode yang digunakan dalam psikologi ini. Yang pertama itu metode filosofis. Yang kedua itu metode empiris. Jadi metode filosofis ini terbagi lagi ke dalam yang pertama itu
metode intuitif. Jadi metode ini dilakukan untuk menyelidiki tingkah laku seseorang baik secara sengaja maupun tidak sengaja dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua itu adalah metode religius, yaitu dengan mengaitkan kejiwaan seseorang itu menggunakan cara-cara yang berbau agama. Kemudian ada metode empiris. Metode empiris ini di dalamnya bisa dilakukan dengan cara wawancara, kemudian observasi, dan juga melakukan suatu eksperimen untuk mengetahui tingkah laku seseorang.